Ada 5 tips untuk menurunkan tekanan darah, terutama dari makanan yang sehat. Yang pertama ada sayuran hijau, ada bayam, kale, ataupun brokoli. Sayuran ini mengandung nitrat yang dapat diubah menjadi nitrat oksida untuk menurunkan tekanan darah dengan cara melebarkan pembuluh darahnya. Untuk konsumsinya bisa dengan cara dimasukkan ke dalam sup atau dijadikan tambahan dalam smoothie. Lalu yang kedua ada buah beri, stroberi maupun blueberry. Buah ini kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan tekanan darah. Dan juga konsumsinya bisa dimasukkan ke dalam smoothie ataupun jus. Lalu yang ketiga ada buah alpukat. Buah alpukat ini kaya akan kalium dan magnesium untuk menurunkan tekanan darah juga. Dan cara konsumsinya bisa ditambahkan ke dalam salad ataupun ditambahkan ke dalam smoothie. Lalu yang keempat ada ada biji-bijian dari biji bunga matahari ataupun biji labu. Biji-bijian ini mengandung polifenol yang dapat menurunkan tekanan darah yang konsumsinya sangat gampang dijadikan camilan ataupun ke dalam sup. Lalu yang terakhir ada biji ataupun biji-bijian seperti lentil atau buncis. Ini sangat kaya akan kalium dan magnesium untuk dapat menurunkan tekanan darah dan konsumsinya bisa dimasukkan ke dalam sup. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar hipertensi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Lidwina Chandra, General Practitioner dari Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Oke dok, terkait hipertensi. Hipertensi ini kan hubungannya dengan tekanan darah gitu ya. Sebelum kita ngomong kenapa tekanan darah ini bisa tinggi dan disebut hipertensi, kita boleh bahas dari tekanan darahnya dulu nggak sih dok? Maksudnya kayak kita tahu ya di dalam tubuh kita ini ada pembuluh darah, di dalamnya ada darah yang katanya, bukan katanya emang iya sih ya, mengalir ke seluruh tubuh. Kalau kita belajar IPA dulu ya, flashback waktu SD ya, itu mengalir ke seluruh tubuh, bawa oksigen lah, nutrisi dan lain sebagainya lah. Termasuk mungkin juga ada penyakit masuk di situ gitu ya. Nah tekanan darah ini kok ada istilah tekanannya ya dok ya? Kenapa maksudnya, emakah darahnya ditekan-tekan sehingga dia bisa mengalir atau seperti apa sih dok? Betul, istilahnya jantung kita tuh pompanya. Oh baik. Kalau misalnya pompa air gitu ya, kan ada selangnya tuh untuk mengalirkan darah. Nah pembuluh darah itu selangnya gitu. Kalau misalnya pembuluh darahnya mengecil, artinya tekanan darahnya meningkat. Kalau pembuluh darahnya melebar, tekanan darahnya normal kayak gitu. Nah mengecil atau melebarnya pembuluh darah itu dipengaruhi oleh dietary, genetik, dan juga pola hidup. Kurang tidur misalnya, itu berpengaruh sekali terhadap kecil besarnya pembuluh darah kita. Kalau dari dietary sendiri maksudnya ini kan manusia makan dok. Iya betul. Minum gitu ya maksudnya. Case apa yang akhirnya membuat itu mengecil membesar? Oke, kolesterol pertama. Kolesterol itu dia kalau misalnya bikin plak di pembuluh darah kita, otomatis aliran darahnya jadi mengecil. Karena dia menyempitkan rongga jalur si pembuluh darah kita jadi mengecil tuh karena plak-plaknya nempel di situ, plak kolesterol atau lemaknya kayak gitu. Nah, otomatis tekanannya jadi lebih deras dong kalau misalnya kita nyiram gitu kan. Kalau misalnya kita kecilin itunya jadi lebih ini ya kan, lebih tekanan lebih cepat ya. Tapi kalau misalnya kita lebarin ya alirannya biasa aja kayak gitu. Oke. Jadi karena penumpukan plak-plak kolesterol gitu. Nah itu berarti full dari makanan dok ya kalau kolesterol? Ada juga genetik sih, tapi genetik tuh sekitar 20% aja. 80%-nya dari konsumsi dan pola hidup. Pola hidup itu menarik tuh. Pola hidup tuh kayak orang banyak mengapanyakan, tolong jangan jadi kaum rebahan ya. Iya betul. Tapi nyatanya di lapangan banyak sekali teman-teman kita, mungkin yang malah Gen Z ya, anak-anak muda gitu ya. Itu yang akhirnya kan excuse-nya gini, kan masih muda ini nggak masalah. Nah pola hidup seperti apa yang biasa, yang mungkin sering kita lakukan sehari-hari dan kita nggak notice bahwa itu tuh sebenarnya berbahaya gitu. Itu pertama, kurang olahraga ya. Baik. Jadi kalau kurang gerak otomatis numpuk kan aliran darah, kayak kita suka kram kayak gitu, itu artinya aliran darahnya nggak lancar tuh. Itu pertama. Terus kurang tidur. Kurang tidur juga itu berpengaruh sekali terhadap peredaran darah kita, terutama di bagian otak ya. Bagian otak kalau misalnya kurang suplai oksigen, otomatis kan ngantuk ya. Jadi suplai oksigennya kurang, akhirnya ya pembuluh darahnya, aliran darahnya mengecil. Supaya suplai darahnya makin banyak tuh ke atas, tekanan darahnya tinggi, naik ke atas. Tapi kalau terlalu tinggi, ada pembuluh darah kecil di otak kita yang bisa pecah. Nah itu yang bisa nyebabin stroke.
mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Banyak anak muda sekarang yang saya temui ini pasien-pasien, wah dia masih 25 tahun. Gitu kan. Oh, seusia saya itu, Dok. Iya, seusia saya juga. Jadi kayak, wow, masih usia muda gitu udah kena stroke ringan. Oh? Iya, sampai dirawat di ruang HCU. 25 tahun? 25 tahun. Itu pure dari pola hidup atau Iya, karena iya. ada genetik juga? Ada genetik juga dari orang tuanya dan juga dia memang suka begadang. Makan makanannya itu yang keripik-keripik, makanan ringan kayak gitu. Tertampar saya, Iya, Dok. tertampar ya. Waduh, tapi kan kadang-kadang orang tuh nggak notice loh, Dok. Maksudnya kayak, masih muda gitu ya. Terus kayak saya udah makan keripik-keripik ini udah tahunan kok, Dok, gitu ya. Itu kayak sesuatu yang sudah habitual actionnya, habitnya makannya mereka juga seperti itu gitu ya. Mungkin pas awal-awal dia kompensasi tubuhnya. Baik. Tapi pas udah lambat laun akumulasi tuh akhirnya udah nggak bisa lagi tubuhnya kompensasi, akhirnya kejadian lah hal yang tidak diinginkan. Oh, wah, itu sebenarnya kan bisa dimodifikasi ya. Betul. Pola hidup, masa makan, olahraga, begadang jangan begadang itu Iya, gitu ya. betul. Nah, tapi kalau kayak yang genetik gimana, Dok? Kalau genetik dia tidak terlalu menentukan sih. Oh gitu. Karena kan tadi saya bilang 20% aja ya. Jadi walaupun ada genetik ya jangan kecil hati atau malah ya udahlah udah genetik gitu. Malah jadi kayak membiarkan, jangan juga gitu. Justru udah tahu ada genetik harusnya semakin giat nih untuk mengubah pola hidupnya lebih baik. Gitu. Oke. Kalau itu kan beberapa kondisi yang membuat tekanan darah jadi ada sumbatan dan lain sebagainya ya, entah karena pola makan, karena genetik atau pola hidup yang sedenter gitu ya, akhirnya membuat tekanan pembuluh darahnya ini jadi terganggu gitu. Nah, ada nggak sih, Dok, semisal dari kayak range usia gitu, ada nggak kayak anak-anak itu kayaknya aman deh dari ini? Kalau gitu. anak iya sih masih Atau aman. kalau lansia udah rentan atau gimana? Biasanya di atas 40 tahun ke atas. Di atas 40 tahun ke atas itu udah mulai rentan tuh harus jaga pola makan kayak gitu. Cuman kalau misalnya masih muda ya icip-icip masih boleh lah ya, walaupun ya jangan sering-sering sih. Prinsipnya ya, pokoknya segala sesuatu jangan berlebihan. Itu kalau 40 plus emang di tubuhnya ada apa gitu, maksudnya sehingga akhirnya kok harus berhati-hati gitu, Dok? Ya, Bukan biasanya kan orang bilang kayak life starts at 40 kan gitu atau gimana? biasanya di atas 40 tahun tuh sel-selnya tuh udah mulai turun tuh untuk regenerasi gitu. Jadi kompensasi tubuhnya terhadap pola hidup yang buruk udah mulai kecil, jadi lebih rentan terhadap penyakit-penyakit gitu. Yang metabolik ya, penyakit-penyakit metabolik. Berhubungan nggak sih sama lansia yang saya pernah baca kalau nggak salah, koreksi kalau salah ya, Dok ya, ketika menuju lansia itu kayak pembuluh darahnya itu agak kaku gitu ya, sehingga betul. akhirnya ya mungkin ini salah satu hal yang bisa menyebabkan kenapa orang tekanan darahnya bisa tinggi, betul nggak? Iya betul, karena regenerasi sel di pembuluh darahnya itu udah nggak ada lagi, jadi dia lebih kaku, gitu, nggak fleksibel lagi. Oh, oke. Kalau dari usia sudah kita bahas ya, maksudnya kayak anak-anak lebih aman, lansia lebih rentan. Meskipun di usia muda juga ada. Jadi jangan jumawa ya, Iya. mentang-mentang, Dok saya masih 25, 30, masih jauh dari 40, bukan berarti Anda aman. Ini bukan kita mendoakan, tapi kan tidak ada yang tahu dengan pola hidupnya seseorang seperti itu. Itu dari usia. Kalau dari jenis kelamin, Jenis ada nggak kelamin. cewek, cowok, laki, perempuan? Biasanya lebih rentan perempuan. Kenapa, Dok? Perempuan karena dia kan ada proses melahirkan, terus menstruasi setiap bulannya itu dia memang lebih rentan. Karena kan juga mengeluarkan darah itu kan dari rahimnya untuk peluruhan pembuluh darah itu jadi lebih rentan juga gitu. Tapi kalau untuk kan ini ya, kan perempuan itu udah masanya menopause. Nah, menopause kan berarti udah termasuk kategori lansia, di mana tadi udah masuk nih kategori bahwa oh ini rentan karena pembuluh darahnya mulai kaku. Nah, kalau di awal-awal sebelum menopause, meskipun mereka ada siklus bulanan, tapi kan mereka masih produksi estrogen yang katanya protektif, Dok. Betul. Betul, kalau misalnya masih aman, cuman sebaiknya sih dipreventifkan gitu ya. Jadi dicegah sebelum, jadi kita istilahnya nabung dulu nih, biar jangan terlalu diforsir gitu ya. Si hormon itu untuk nanti reserve di kemudian harinya lebih baik. Iya, jadi jangan mentang-mentang lagi muda, lagi estrogennya jos gandos gitu ya, terus dihajar semuanya. Nanti akan berakibat ketika sudah perimenopause ataupun menopause ya, karena tidak ada yang memproteksinya lagi. Makanya harus berhati-hati. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin kayak hipertensi itu kan proses yang sebentar atau proses yang lama sih, Dok? Karena masalah itu banyak orang ngerasa kayak
oh ini tuh kayak nggak kerasa apa-apa gitu atau gimana? Sebenarnya dia proses yang panjang. Proses yang panjang. Mungkin awal-awal yang tadi saya bilang masih kompensasi nih, jantung dan ginjalnya masih kompensasi. Tapi lama-kelamaan udah capek istilahnya, organnya udah capek untuk mengkompensasi, akhirnya pecah juga gitu. Apa namanya, sel-sel darah yang, pembuluh darah yang di dalam jantung dan ginjalnya itu udah mulai nggak kuat, udah mulai ada yang rusak, akhirnya terjadilah kerusakan-kerusakan organ. Yang paling sering tuh gagal ginjal, serangan jantung yang sering juga ya, atau stroke tadi. Aduh. Tuh. Nah masalahnya itu kadang-kadang tubuh mencoba beradaptasi atau mengompensasi, di mana orang ini mungkin nggak notice Nggak dari awal ya, Dok, ya, notice. sehingga akhirnya ketika ini terjadi kronis, nah baru datang ke dokter ketika sudah ada keluhan. Masalahnya keluhan itu akan sangat berbahaya kalau tidak tertangani dengan baik. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya tentang apa sih gejala-gejala klinis yang mungkin sebenarnya dirasa tapi orang nggak notice. Mengabaikan, ya. Mengabaikannya. Nanti kita bahas di segmen Betul. selanjutnya, Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar hipertensi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Lidwina Chandra, General Practitioner dari Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di segmen sebelumnya saya sempat mau nanya, kan karena kronis ya, nah kadang tuh orang agak gimana untuk yang kronis ya? Kalau yang akut mungkin orang akan notice karena ada anomali dalam tubuh sehingga mereka langsung, oh ada sesuatu yang berbeda di tubuhnya, something wrong. Tapi kalau kronis itu kadang-kadang itu terlalu adaptif ya tubuhnya. Ya itulah ya, karena mungkin gini Dok, pain tolerance atau ambang batas kenyerian orang atau ambang batas ya kesakitannya seorang kan mungkin beda-beda. Dan kadang-kadang itu sesuatu yang mild, yang ringan dan terus-menerus repetitif akhirnya orang terlalu mengompensasi bahwa everything is okay lah ya gitu. Sehingga akhirnya dengan kondisi ini mereka ngerasa baik-baik aja. Padahal ini menuju jalan panjang menuju kekronisan dari hipertensi itu sendiri. Nah gejala klinis di awal yang mungkin bisa sebenarnya dirasa cuman mungkin orang abai itu apa ya Dok ya? Biasanya paling sering pusing. Baik. Pusing-pusing, terus nyeri tengkuk leher ya, nyeri tengkuk leher. Terus kram-kram, itu. 3 itu. Terus ya sering jatuh sakit, demam, pilek kayak gitu. Itu salah satu tanda, wah imunitasnya lagi nggak baik nih. Atau ada organ something yang ngasih alarm tapi ya hanya alarm sedikit atau sesaat aja kayak gitu. Itu yang paling sering. Itu yang paling sering ya. Nah masalahnya tuh kadang-kadang orang-orang tuh kalau ngerasa pusing dan lain sebagainya tadi Dokter Wina sampaikan, orang mungkin capek kali. Mungkin untuk yang agak sensitif sama suhu, misal terlalu dingin atau terlalu panas mungkin jadi pusing, sakit kepala gitu ya. Atau beberapa kondisi yang lain. Ada nggak sih Dok kayak bedanya khasnya banget, misal kayak oh kalau sakit kepala yang biasa dia akan hilang. Tapi kalau yang kayak hipertensi karena dia kronis sifatnya dia akan kembali muncul lagi atau gimana? Biasanya ada yang vertigo ya, sampai muter. Sampai muter dan itu dia biasanya berulang, kalau misalnya udah mulai kronis ya, udah berulang setiap minggu, itu udah mulai harus kontrol sih ke dokter. Nggak kebayang ya vertigo setiap minggu Dok? Setiap minggu itu udah lumayan parah sih. Oh oke. Jadi kayak diobatin sebentar terus muncul lagi. Gitu. Karena yang jadi masalahnya itu bukan di sakit kepalanya atau vertigonya. Karena ini ada akar masalahnya yang lain betul. gitu ya. Sumbernya yang harus ditangani. Oh baik. Nah masalah bahaya, kenapa sih selama ini ya kita tahu ya ini kronis gitu ya. Dan akhirnya orang bisa menyebut penyakit ini tuh kayak silent killer. Emang se-silent itu Dok? Betul, se-silent itu bahkan karena udah terbiasa nih, karena kompensasi tubuh tadi, ngerasanya fine-fine aja, kayak oh pusing sesaat doang, dipakai tidur gitu ya, ditidurin sesaat udah enakan lagi biasanya gitu. Ini kecapean aja atau kurang tidur aja. Padahal ya memang udah kompensasi si tubuhnya, nanti dia akan berulang terus. Nah kalau udah berulang terus itu yang mulai dinotis ya harus di... Silent killer ini kan jadi satu istilah yang sangat mengerikan ya. Berarti orang nggak sadar bahwa tubuh mereka itu ada yang salah. Tiba-tiba di ujung waktu jadi time bomb ya, jadi bom waktu. Nah kalau ngomongin silent killer berarti kayak seberapa bahaya sih kalau kita ngomong hipertensi? Kan orang bilang kayak wah hipertensi karena nggak ada gejala katanya. Sebenarnya ada cuman mild banget ya, ringan banget gitu.
akhirnya ngerasa kayak fine-fine aja. Nah, ada nggak sih bahaya kalau atau mungkin komplikasi kali deh kalau kita berbicara tekanan darah yang terus-menerus tinggi itu ada nggak maksudnya kayak di titik ini kayak wah ini bisa jadi komplikasi atau worst skenario-nya. Serangan jantung. Oh, berarti kan gini, kan sekarang tuh banyak kasus serangan jantung. Even pada orang-orang di usia muda ya. Yes. Karena dulu tuh saya tuh masih ingat banget dulu waktu saya kecil itu penyakit jantung itu adalah penyakitnya elderly ya gitu. Iya. Orang lansia gitu. Kan tuh banyak anak muda Banyak. even ya late 20s lah gitu. Yes. Itu yang udah kena serangan jantung. Betul. Oh. Bahkan teman saya sendiri ya, sejawat saya nih, dokter. Oh. Dia memang karena jaganya malam kayak gitu ya, kurang tidur, terus konsumsi garamnya memang suka berlebih ya, snack-snack kayak gitu. Dan akhirnya meninggal gitu, karena serangan jantung itu. Oh, jadi kadang-kadang risiko pekerjaan juga ya bisa berpengaruh ya. Jadi memang harus, karena mungkin tidak banyak, maksudnya banyak juga yang kerjanya tidak 9 to 5 ya. Iya. Yang mereka harus misal 3 shift, itu kan tadi faktor kayak begadang. Karena tubuh kan punya ritmenya sendiri ya gitu. Untuk kemudian kapan istirahat, kapan bekerja. Nah itu harus ya tidak kita, bukan berarti harus shifting pekerjaan ya. Tetap, tapi harus kita bijak-bijaknya untuk menentukan seperti itu. Betul. Nah kalau akhirnya kayak serangan jantung itu udah di titik yang mana sih dok? Maksudnya kayak orang jadi wah, jadi jangan parno juga ya Anda di rumah kayak overthinking kayak aduh nanti serangan jantung. Biasanya dia nggak langsung mematikan sih, dia ada gejalanya dulu. Biasanya nyeri ulu hati paling sering. Karena samar, nyeri ulu hati. Oh nyeri ulu hati. Ini mah biasa gitu kan. Kayak soalnya dia kan jantung kiri ya, jadi deket nih sama lambung di bawahnya jantung. Jadi dia seringkali salah interpretasi gitu kayak ini mah biasa gitu. Udah sering lambungnya kambuh kayak gitu. Tapi ternyata itu bagian dari jantung, serangan jantung, cuman lebih ke bagian bawahnya, di bawah jantungnya itu yang kena. Atau mungkin dia menjalar ke bagian bahu kiri sini sampai ke nembus ke punggung. Itu yang sering, gejala yang sering kalau untuk serangan jantung. Oke, ini sangat mengerikan ya karena jantung ya kembali lagi ya tadi kita ngomongin tekanan darah di pompa utamanya, pompanya nggak ada yang nggak berputar. Betul. Itu darahnya gitu ya. Selain serangan jantung mungkin yang menuju ke yang sangat mengerikan itu ada apa aja? Gagal ginjal, terakhirnya gagal ginjal. Itu harus cuci darah atau mungkin implantasi transplantasi ginjal. Aduh. Sampai situ. Nah itu ngomong-ngomong transplantasi ginjal atau gagal ginjal sekarang kan juga lagi, saya nggak mau ngomong happening sih, kalau happening kan jadi tren ya. Maksudnya prevalensinya mungkin meningkat. Nggak ngerti sih maksudnya dulu ini ada cuman tidak terblow up atau tidak ada datanya gitu ya. Secara mungkin nggak ada risk dasnya atau apa gitu ya. Sehingga belakangan ini tuh kita melihat banyak sekali di media sosial dan terkait gagal ginjal, even anak-anak. Anak-anak. Ya. Nah itu juga ada pengaruh nggak sih kayak dari terutama kayak anak-anaknya atau yang masih remaja itu dari pola makannya tadi sempat kita bahas dietary-nya itu pengaruh nggak? Kurang minum air putih ya. Ada anak kecil umur 9 tahun, pasien saya juga yang saya temui, dia gagal ginjal, stage 5, stage akhir. Harus cuci darah karena dia bilang tiap hari minum extra jos gitu. Sorry sebut merek. Minuman berenergi ya? Iya berenergi. Oh wow, anak-anak sudah minuman berenergi, buat apa kan belum bekerja gitu ya? Makanya. Makanya agak-agak gimana gitu ya. Jadi Anda harus berhati-hati kalau Anda punya anak-anak. Ini tidak hanya berbatas pada orang dewasa aja karena salah konsumsi makanan atau minuman dari kecil itu bisa berbahaya. Ya gagal ginjal, ya diabetes, ya hipertensi dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah sekarang kalau ngomongin kayak, oh dok berarti karena di silent killer orang nggak kerasa di awal-awal, ada nggak sih batas maksimal atau minimal tekanan darah seseorang? Ada. Untuk mengetahui bahwa oh di titik ini kayaknya bapak ibu harus berhati-hati ini sudah hipertensi atau pak ini detik-detik menjelang hipertensi nih gitu ya, atau udah lampu kuningnya gitu atau gimana? Normalnya kan 120/60, tapi kalau di atas 140/90 itu udah hipertensi grade 1. Ada grade-grade-nya dia. Di atas 140/90. Itu kenapa sih maksudnya 140/90 sama tadi yang 120? Normalnya 120. Itu
udah ada penelitiannya sih ya. Jadi memang itu standar internasional kita untuk mengukur tekanan darah seseorang. Oh ini udah tinggi nih, ada bahkan sampai 200 juga itu udah emergency ya, hipertensi emergency. Walaupun dia nggak bergejala, ada yang fine-fine aja nggak kenapa-napa gitu ya. Tapi 200 nih tekanannya gitu. Tiba-tiba lemah sebelah tangannya gitu. Atau anggota gerak kirinya tuh udah lemah, nah itu udah tanda dari stroke. Gitu. Kalau in between dok antara 120 sampai 140 itu gimana? Masih oke. Gitu. Biasanya karena kompensasi 130 tuh udah dikatakan masih normal untuk orang-orang yang biasanya tekanannya tinggi gitu. Oke. Nah kadang-kadang kan gini dok saya kemarin periksa gitu ya. Itu 138, terus kemarin periksa lagi 132. Dibilangnya prehipertensi. Gitu. Ada juga yang bilang kayak, dok ketika saya periksa sekarang terus besok kok naik turun ya, berarti sebenarnya yang valid itu yang mana gitu? Jadi harus relax, nggak boleh kayak abis jalan jauh atau misalnya abis makan yang terlalu banyak itu nggak boleh juga. Jadi harus keadaan relax. Kalau bisa sih lagi puasa ya, biasanya bagusnya di pagi hari ceknya. Kayak tekanan darah, gula darah itu biasanya di pagi hari. Gitu. Kalau bisa puasa, jadi hasilnya tuh lebih valid. Berarti terakhir makan malam gitu ya, terus kemudian paginya diperiksa. Dalam keadaan yang harus tenang. Tenang, relax. Biasanya kalau ketemu dokter juga pasien tegang ya, jadi tekanannya nggak valid juga nih. Biasanya diserahin dulu ke perawat, ke suster yang periksa, baru nanti masuk ke kita. Gitu. Baik ya, jadi mungkin Anda harus berhati-hati kalau Anda mengalami itu ya, hipertensi jas putih ya. Iya, white collar. White coat hypertension. Betul. Itu sangat berbahaya. Jadi kalau Anda kadang-kadang agak bias nih ya, sebenarnya Anda hipertensi atau enggak. Pokoknya kalau Anda mau yang validnya, Anda boleh beli alatnya ya dok ya. Betul. Yang digital juga ada aman gitu. Anda bisa periksa sendiri di pagi hari untuk menentukan seperti apa kondisi tekanan darah Anda. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar hipertensi. Kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Mungkin Anda punya resolusi baru nih di tahun 2026, terbebas dari hipertensi. Boleh ya tanya-tanya sama dokter kita hari ini. Masih bersama dengan Dr. Lidwina Chandra, General Practitioner dari Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, dengan beberapa faktor risiko tadi yang disebutkan, entah ada genetik atau dia dapat hidayah dan tahu bahwa waduh ini kayaknya pola hidupnya salah gitu ya, sehingga akhirnya tapi kan dia nggak ngerasa bahwa tubuhnya ada something wrong ya. Nah bisa nggak sih dok ketika orang ini sudah bertahun-tahun hidupnya sedenter, jarang olahraga, begadang, stres manajemennya juga buruk, pola dietnya juga buruk, aja apa yang jadi oral intake-nya itu udah mess up ya, junk food, fast food dan lain sebagainya. Tapi badan tuh masih fine-fine aja gitu ya. Itu bisa nggak sih misal dia ngecek apakah ada bahaya atau hanya berdasarkan dari tekanan darah yang diukur, oh masih di bawah 140 kayaknya aman. Selain itu ada pemeriksaan yang lain? Ada medical check up ya biasanya yang rutin tahunan itu biasanya dicek tuh semuanya, kadar kolesterol, gula darah, trigliserid, LDL, HDL semuanya dicek. Kalau misalnya ada kadar yang berlebih atau yang di atas normal itu udah tanda-tanda tuh alarm gitu. Di atas normal itu kan mungkin orang nggak ngerti. Kalau tadi hanya berbatas pada 120 per 60 atau 140. Oh kadar 90. Itu labnya. Kadar labnya bisa kayak orang, oh kolesterolnya gitu kan. Orang kayak, dok dia 300 tapi kok baik-baik aja totalnya gitu. Itu gimana dok? Memang dia ini sih ada range-nya tiap orang. Balik lagi tadi yang kompensasi dan juga genetik nih, karena memang genetiknya ini mah emang ada turunan DM misalnya. Biasanya memang gulanya segitu. Nah itu biasanya emang genetiknya memang sudah mengkompensasi dirinya harus segitu gulanya supaya dia nggak lemes. Ada juga yang kayak gitu. Balik lagi ke pribadi tiap orang. Tapi kalau misalnya di atas normal, baiknya sih dikontrol dengan beberapa obat. Jika memang tidak memungkinkan dengan pola hidup gitu ya, dengan beberapa obat yang dianjurkan, itu nanti bisa mengontrol di batas normal. Memang sebaiknya sih di batas normal. Ada range-nya di
tiap lab itu berbeda-beda memang. Nanti ada di setiap hasilnya itu ada range normalnya segini. Nah itu nanti disesuaikan nih sama kita resepnya berapa gitu dosisnya. Jangan ngeresep sendiri nanti malah dosisnya berlebihan. Betul lagi dong, gitu ya. Tapi itu saya tuh pernah ada lihat ini cerita real ya dok ya. Jadi ada orang tua dan anak ya. Ini kalau ngomongin genetik itu menarik karena gini. Tadi dokter Wina sampaikan ada yang orang tuanya misal ya 200 gitu ya dok ya. Tapi nggak apa-apa, even udah masuk usia lansia ya 60-an gitu. Terus anaknya tuh jadi kayak udah 140-an, sama-sama nggak apa-apa gitu. Itu kalau dibandingkan tadi dengan gulanya dari genetik lumayan tinggi, kalau agak ke bawah malah dia jadi lemas hipoglikemik kan gitu ya. Nah kalau kayak hipertensi sendiri, kalau misal orang tuanya 200-an gitu, terus kemudian anaknya 140, tapi kedua-duanya itu dua generasi itu fine-fine. Itu sebenarnya fine-fine aja atau tetap ada bahaya yang mengincar atau gimana? Si organnya mungkin masih mampu ya, tapi pasti ada kerusakan 1-2 sel yang udah mulai rusak. Nah, itu yang nantinya terakumulasi akhirnya stadium akhir kayak gitu. Dan itu bisa berlangsung tahunan. Lama. Puluhan tahun bahkan. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Oke. Jadi Anda harus berhati-hati mulai dari sekarang. Kalau kira-kira udah ada tanda-tanda menuju ke sana, kalau tanda-tanda hilang rezeki sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau hipertensi ini agak berbahaya ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram saya bacakan ya dari Bu Renata. Dok, ayah saya usia 50. Setiap pagi pas bangun tidur itu tekanan darahnya sering tinggi. Wah, tadi setiap pagi ya. Oh, ini periksanya pas pagi lagi ya. Nah, tapi siang dan malam kadang cenderung normal. Oh, apa endonnya dok? Bisa begitu ya dok? Bisa. Apa ini ada hubungannya dengan pola tidur atau kebiasaan pagi hari? Apa yang harus dilakukan biar tetap stabil tekanan darahnya? Oh, gimana ya dok? Ya. Sehari dia bisa up and down, betul. Gitu. Betul. Tapi memang yang paling valid di pagi hari karena sel-selnya tuh masih fresh ya, habis bangun tidur kan masih fresh. Jadi sebenarnya paling valid itu di pagi hari. Dan memang kalau udah mulai siang, malam itu hormon kortisolnya udah menurun tuh. Akhirnya ya tekanan darahnya juga ikut turun kayak gitu. Oke. Berarti kalau ini udah hipertensi grade 1 sih. Grade 1 ya? Grade 1. Oh, berarti grade 1 itu dia akan sangat, maksudnya gini dok, itu pengaruh dari selain kortisolnya, maksudnya kayak dia itu ada nggak sih kayak makannya hari ini tuh langsung pengaruh ke tekanan darahnya atau enggak? Akumulasi sih, nggak langsung kayak kemarin abis makan ini besoknya ini enggak juga. Biasanya dari sebelum-sebelumnya udah ditabung tuh makanannya yang berlebihan garamnya, nanti di hari berikutnya terakumulasi jadi tinggi gitu. Biasanya kalau pagi hari udah valid sih itu. Nah, ini juga sama pola tidur ya? Pola tidur. Atau kebiasaan pagi hari apa ya? Kurang tahu ya, maksudnya kebiasaan pagi harinya papanya Mbak Renata kan kita ngerti. Cuma maksudnya kayak pola tidur ini kan menarik ya. Pola tidur ini gini, kan ada orang yang kayak, saya harus tidur 7-8 jam. Tapi ini karena papanya Mbak Renata ini 50 kan di masyarakat kita ya. Itu selalu identik lansia itu tidurnya 4 jam aja udah cukup deh. Karena katanya semakin tambah umur tuh tidurnya semakin kurang. Tidurnya semakin dikit. Itu betul nggak sih? Betul. Karena si hormon yang mempertahankan tidurnya semakin sedikit. Hormon melatonin ya. Itu. Oke. Berarti ketika orang-orang lansia waktu tidurnya semakin sedikit itu nggak bahaya atau gimana? Berpengaruh. Oh, berpengaruh juga. Berpengaruh juga. Jadi sebenarnya ada range normalnya orang-orang ini tidur gitu ya, meskipun lansia ya? Iya, 5 jam sih. Kalau lansia tuh normal 5 jam, 5-6 jam udah bagus sih. 5-6 jam udah bagus. Atau tidur siang, mungkin dia tabungnya tidur siangnya. Terus malamnya cuma 4 jam itu is okay juga. Misalnya dok, kayak lansia ya, ini kan Mbak kasusnya menarik nih. Ada pola tidurnya juga mungkin keganggu. Kan kadang-kadang lansia itu bangun tengah malam, suka bangun gitu ya. Entah karena pipis, kalau pipis itu ada cenderung ke DM gitu ya. Iya, sering. Atau karena memang pingin buang air aja, atau kebangun aja karena lansia. Itu ketika pagi hari dia ngecek, valid nggak kira-kira? Karena dia sering bangun-bangun. Itu termasuk begadang nggak sih dok kalau kayak gitu? Insomnia middle ya. Nah, itu bisa sih, pengaruh juga. Cuman biasanya kalau udah dicek pagi itu udah paling valid sebenarnya, walaupun dengan kondisi dan kebiasaan lain-lainnya itu udah masuk hipertensi. Oh iya, jadi memang perbaiki dulu pola tidurnya. Mungkin
ya kondisi kamarnya atau suasananya harus dipertimbangkan supaya ya hipertensinya bisa terjaga atau diturunin gitu ya, bisa stabil dan nyenyak juga tidurnya. Terima kasih sudah menghubungi kami Mbak Renata ya, dan semoga papanya sehat selalu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir dok, nggak kerasa ya udah Iya, mau udah jam mau aja terakhir. kita ngomongin nih seputar hipertensi ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar hipertensi. Ini mungkin salah satu dari banyak sekali resolusi Anda di tahun 2026. Semoga yang ada riwayat hipertensi di tahun-tahun sebelumnya di 2026 ini selalu diberikan kesehatan dan bisa menjaga tekanan darahnya supaya tetap normal ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Lidwina Chandra, General Practitioner dari Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Oke dok, nah sekarang tadi kan ada pemeriksaan ya, pemeriksaan untuk menentukan bahwa oh ini dengan MCU, dengan tekanan darah yang tadi ada standar-standar nilainya. Kemudian untuk menegakkan bahwa ini benar-benar tekanan darah tinggi atau hipertensi itu kayak cukup sekali atau beberapa kali tes sih dok untuk menentukan bahwa oke ini benar-benar hipertensi. Ini enggak, karena kan sifatnya up and down. Jadi orang-orang kadang kayak ini dok, ada juga orang yang denial ya. Kayak enggak dok, ini baru 2 kali periksa masa udah langsung ditegakkan diagnosis hipertensi. Atau ada minimal berapa kalinya atau gimana? Per 3 hari. Biasanya dikontrol per 3 hari. Atau lebih baiknya per hari juga sih. Di rumah dia cekin, dia hitung sendiri, maksudnya dia tulis gitu ya si kadar tekanan darahnya di rumah setiap pagi, nanti dia laporan ke kita per minggunya gitu. Biasanya gitu. Buat kita nentuin ini diagnosisnya valid apa enggak. Oke. Dan kalau sudah di atas rata-rata terus berarti udah masuk ya? Masuk. Tapi ada gradingnya nggak sih? Mas, kayak itu hipertensi grade 1, 2 itu tergantung dari angkanya atau angkanya, betul. Itu memang ada internasionalnya juga. GNC ya, kalau nggak salah GNC itu dan menetapkan di atas 140 sampai 160 itu grade 1, di atas 160 sampai 180 itu grade 2, pokoknya kenaikannya tiap 20. Terus di atas 180 itu emergency atau urgensi gitu. Maksudnya ini tanya aja ya dok ya, kepo aja, maksudnya itu tertinggi itu pernah ada? Maksudnya ada nggak standar tertinggi banget gitu, itu biasanya di angka berapa? Kalau di atas 200 sudah emergency sih. Di atas 200. Di atas 200 ya, nggak ada yang di 300 gitu? Nggak sih, belum pernah kayaknya. Udah pecah semua pembuluh darahnya. Oh gitu. Di atas 200 itu udah emergency banget. Emergency. Oh, nah itu harus berhati-hati ya. Jadi Anda harus sering-sering cek ya dok ya. Betul. Alat digital itu yang kita beli itu sebenarnya kurang valid. Yang valid itu yang manual, yang kita pakai stetoskop itu yang kita dengerin, yang biasa diperiksain. Cuman kalau misalnya praktisnya gitu ya, yang bisa mompa sendiri gitu, harus sering dikalibrasi aja. Oh oke, harus dikalibrasi ya, dan harus dicek juga ya gitu kan, karena mungkin ada toleransi yang harus disebadankan untuk dikalibrate-nya seperti itu. Nah oke, sekarang ketika ditegakkan diagnosis bahwa ini beneran hipertensi, itu biasanya apa? Apakah ujuk-ujuk langsung minum obat atau kayak dok saya jangan obat deh, saya ada ginjal nih gitu ya, terus kemudian saya bisa nggak konservatif dulu benerin pola hidup, pola makan dan sebagainya? Itu biasanya kita kasih batas waktu seminggu nih, seminggu ini pola hidupnya dibenerin dulu. Tapi kalau misalnya masih nggak bisa diatur, nggak bisa dikontrol gitu ya, kita kasih dosis rendah, biasanya dosis rendah untuk yang tentunya aman untuk ginjal ya, untuk obat-obatannya yang nanti dia konsumsi setiap minggu, 1 minggu dulu ya, nggak setiap minggu, 1 minggu dulu kita lihat nih kalau misalnya udah terkontrol ya berarti dipertahankan kayak gitu. Nah, kalau orangnya bandel akan lanjut lagi? Iya, akan naik dosis. Bahkan bisa sampai kombinasi obat, banyak obat. Nah, obat itu kan kadang-kadang gini. Obat itu banyak yang bertanyakan. Selain karena mungkin dia ada komorbiditas yang lain ya, maksudnya ginjal dan lain sebagainya. Dia pasti kepikiran, dok apakah ini akan seumur hidup? Nah, itu pertanyaannya. Oke, kalau untuk menentukan seumur hidup, agak sedikit benar sih, karena kalau misalnya dia nggak minum obat sehari nih, itu tekanan darahnya langsung wah kacau, itu bisa langsung ke emergency, dia langsung bisa ke UGD karena itu tadi, atau mungkin dia udah bolong seminggu, nah itu udah fatal ya. Biasanya gitu, karena mungkin udah ngerasa nggak ada gejala apa-apa gitu ya, udah stop aja sendiri gitu tanpa anjuran dokter atau mungkin
udah bosen gitu ya minum obat, akhirnya ya fatal itu tadi, malah jadinya organnya kembali, malah fatal organnya lebih parah gitu. Ah, itu tuh menarik ya Dok ya, maksudnya komitmen tuh sangat mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Kayak bosen minum obat, emang obat hipertensi itu maksudnya beberapa pil banyak atau cuma satu aja tuh? Satu, sehari sekali juga sih. Tuh cukup sekali hari Iya, aja bahkan ya? sebelum tidur udah kayak obat tidur sebenarnya. Oh. Itu yang paling sering sih, yang paling umum kita resepkan untuk mengontrol yang masih grade 1, biasanya cukup sekali di malam hari sebelum tidur. Nah, dengan mengonsumsi itu, selain banyak orang yang merasa ketika badannya sudah baik-baik aja lepas obat, yang tadi Dokter Wina sampaikan, dan akhirnya malah justru bisa drastis naik, Iya. banyak juga yang tetap minum obat, tapi jumawa Dok. Dalam artinya kayak, ya udah kan tetep. minum obat Dok, saya boleh dong makan gini, nggak olahraga gini, nah itu gimana? Itu juga sama aja bohongnya. Kayak kita udah punya nih resepnya, cuman kita nggak ngikutin gitu. Kita tetap ya sembarangan aja ngasih campuran apa segala macam, ya sama aja gitu. Itu bisa nggak akhirnya dengan kondisi jumawanya, karena saya udah makan obat gitu ya, dengan makan ngasal, nanti bisa nggak di suatu waktu dosisnya ditambah lagi Bisa, atau begitu? bahkan bisa sampai harus dirawat, dikasih obat infus yang nurunin tekanan darah, kayak gitu. Dan bisa berakibat pada kondisi kerentanan pada organ-organ yang lain. Betul, gagal ginjal paling sering. Karena filtrasi darahnya kan nggak baik tuh jadinya. Nah itu ya, jadi kalau Anda ada riwayat hipertensi, dikasih, kalaupun ini at the end of the day-nya Anda tetap dikasih obat, ya harus disiplin. Disiplin. Ya. Dan kalau semuanya harus konsultasi dengan dokternya masing-masing untuk tetap sehat selalu. Oke, semoga ini resolusi Anda tercapai ya di tahun 2026 ini. Terima kasih Dok. Sama-sama. Hari ini menjadi tamparan keras untuk kita semuanya, terutama yang mungkin usia-usia muda, tetap sehat ya. Terima kasih, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Lira Medika Karawang. Terima Hati-hati kasih. nanti di jalan ya Dok. Ya, thank you. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Wina, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Radha Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Untuk Anda yang liburan, tetap jaga kesehatan, makanan jaga supaya nggak mengalami hipertensi. Salam untuk keluarga terkasih di rumah. Sampai jumpa.